Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya senantiasa sehat ya dalam lindungan Allah. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dan kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita pelajari, dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya, yaitu sistem pernapasan manusia. Tapi sebelum itu tak lupa mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, saya ingatkan lagi kemarin yang belum mengirimkan uji kompetensi untuk bab 8, silahkan dikirim ke Ustadz. Ya, sebelum itu kita akan lanjut ke materi sistem pernapasan manusia. Nah, akan mulai Ustadz dengan pertanyaan nih. Nah, setiap saat manusia itu menghirup dan menghembuskan udara. Nah, tahukah apa fungsi dari udara bagi manusia? Nah, apa saja organ yang berperan dan dalam proses pernapasan, sekaligus bagaimanakah mekanisme pertukaran udara dalam tubuh manusia? Nah, pada bab ini kita anak semuanya akan mengetahui tujuannya, yaitu dengan menjelaskan organ-organ penyusun sistem pernapasan, menjelaskan proses pernapasan, dan menjelaskan macam-macam kelainan pada sistem pernapasan serta upaya untuk mencegah dan mengatasinya dengan tanggung jawab. Nah, struktur dan fungsi pernapasan. Nah, pernahkah kita mendengar istilah respirasi? Nah, siapa yang pernah dengar apa itu respirasi? Ya, betul sekali. Itu proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, berdasarkan jenisnya, respirasi itu ada 3. Yang pertama adalah bernafas atau ventilasi paru-paru. Yang kedua adalah respirasi eksternal. Dan yang ketiga adalah respirasi internal. Nah, apa itu respirasi atau bernapas atau ventilasi paru-paru? Nah, bernapas biasa itu adalah proses inhalasi dan ekhalasi atau prosesnya masuk udara atmosfer menuju paru-paru. Kemudian dan mekanisme pengeluaran dari paru-paru ke udara atmosfer secara umum ya. Nah, sedangkan respirasi eksternal itu adalah respirasi atau pernapasan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada kapiler paru-paru dengan darah ya. Kapiler paru-paru atau alveolus dengan darah. Yang ketika darah menuju paru-paru dengan kayak CO2, kemudian CO2-nya diikat kembali, diikat oleh alveolus, kemudian darah kembali membawa ikatan O2 atau oksigen yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan respirasi internal ini respirasi di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara jaringan yang ada pada tubuh dengan darah ya. Kapiler jaringan yang ada pada tubuh dengan darah. Jadi darah diedarkan ke seluruh tubuh, terjadi respirasi di jaringan tubuh ya. Yaitu pertukaran antara oksigen dengan CO2. Jadi oksigen digunakan oleh tubuh untuk respirasi, melakukan metabolisme, kemudian darah mengikat CO2 lagi, kemudian balik ke paru-paru. Nah, itu respirasi internal. Lanjut. Nah, macam-macam organ pernapasan. Nih, tentu anak-anak sudah paham semua ya secara garis besar organ pernapasan apa aja yo. Ada hidung ya, betul, ada faring, ada laring, ada trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru ya, alveolus ya. Nah, secara struktural sistem pernapasan itu tersusun atas 2 bagian utama, yaitu pernapasan bagian atas nih. Bagian atas meliputi hidung dan faring. Nah, yang kedua itu sistem pernapasan bawah itu meliputi laring atau tekak ya, trakea, bronkus dan paru-paru. Nah, secara fungsi itu sistem pernapasan juga tersusun menjadi 2, yaitu zona penghubung ya, zona penghubung atas rangkaian rongga dan saluran yang saling berhubung baik di luar maupun dalam paru-paru. Nah, trakea diantaranya penghubung ya.
Kemudian ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Kemudian fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara, serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Nah, sedangkan zona respirasi itu tersusun dari jaringan dalam paru-paru, ya, yang berperan dalam pertukaran gas, yaitu alveolus, ya, dan di dalamnya ada pembuluh darah kapiler. Ya, jadi itu secara struktural terbagi menjadi dua, bagian atas dan bawah, sedangkan fungsional ada dua, penghubung dan zona respirasi, zona penghubung dan zona respirasi. Nah, hidung, yang pertama hidung ini dilengkapi dengan rambut hidung, selaput lendir, dan kongkla. Ya, ini kongkla, rongga, rambut itu berfungsi untuk menyaring udara, menyaring partikel dari debu. Lendir sebagai perangkap benda asing masuk di saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Nah, sedangkan kongka itu diunduh dari banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu atau mengatur suhu yang dihirup dari luar dengan suhu tubuh, atau yang dapat menghangatkan suhu udara yang akan masuk ke paru-paru. Nah, faring, ya, faring, laring ini kadang sering terbolak-balik. Nah, faring itu adalah atau bagian persimpangan antara tenggorokan dan rongga tenggorokan dan rongga pernapasan, ya. Rongga pernapasan yang terletak di belakang posterior atau rongga hidung hingga rongga mulut bagian atas atau laring. Nah, dindingnya tersusun otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Nah, kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses penelan makanan. Nah, faring itu berfungsi sebagai jalur masuk keluarnya udara dan makanan, ruang resonansi udara, serta tempat tonsil atau berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dan dalam melawan benda asing. Nah, sedangkan laring itu atau ruang suara, ya, merupakan organ pernapasan atau tekak, ya, yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis atau pita suara. Nah, itu yang dapat menghasilkan suara, menghasilkan bunyi. Dengan epiglotis itu berupa katup tulang rawan yang berfungsi atau yang berbentuk daun, ya, dilapisi oleh sel epitel, berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, itu akan terjadi refleks batuk atau yang berfungsi untuk mengeluarkan lagi zat-zat yang masuk tadi. Nah, selanjutnya ini ada masih zona penghubung juga nih, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, trakea ini adalah jalan masuknya udara setelah dari laring, dari faring, laring masuk ke trakea, bidang tenggorokan atau batang tenggorokan. Jadi trakea ini yang menghubungkan antara laring dan bronkus. Bronkus adalah dua percabangan, ya. Ini percabangan trakea. Memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar sekitar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin tulang rawan, yang ada juga selaput lendir yang terdiri dari jaringan epitel bersilia. Fungsi silia ini untuk menyaring benda-benda asing, ya, yang masuk dalam saluran pernapasan. Nah, sedangkan bronkus ini percabangan atau bagian dasar dari trakea menjadi dua, ya, antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, sedangkan bronkiolus itu merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Bronkus bercabang dua, kemudian bronkiolus adalah cabang-cabangnya lagi dari si bronkus, yang kemudian di dalamnya lagi ada alveolus. Nah, di dalamnya ada gelembung-gelembung kecil yang berdinding tipis dan banyak kapiler, pembuluh darah kapiler di situ, ya, yang disebut alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini gambarnya nih, paru-paru. Nah, paru-paru merupakan alat pernapasan utama, ya, yang kanan itu terjadi 3 lobus, ya. Ada 3 lobus, yang kiri ada 2 lobus, ya. Pulmodexter yang kanan, yang kiri ada pulmosinister.
Nah, paru-paru ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut dengan pleura ya. Selaput yang membungkus paru-paru itu bernama pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Nah, pleura ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan menempis. Paru-paru itu terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang bernama alveolus. Nah, ini alveolus ya, gambar dari alveolus. Nah, di sini itu banyak kapiler darah yang akan mengikat pembuluh darah kapiler ya, pembuluh darah kapiler yang kemudian menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dan karbon. Nah, ini yang terakhir ada alveolus ya, tadi yang singgung sebelumnya nih. Dinding alveolus itu tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Ya, struktur jaringan epitel pipih yang kemudian memudahkan molekul-molekul gas itu melewatinya, sehingga dia lebih efisien dalam mekanisme proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi mudah mengalami pertukaran gas yang ada di dalam darah. Nah, adanya gelembung-gelembung alveolus ini itu memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk pertukaran gas. Jadi gelembung-gelembungnya itu lebih membantu dalam proses mekanisme efisiensi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, luas permukaannya ini ternyata 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Nah, besarnya luas permukaan ini dalam paru-paru, luas permukaan alveolus dalam paru-paru itu menyebabkan oksigen lebih efisien dalam proses mekanisme pertukaran. Nah, mungkin saja pertemuan pada pagi hari ini. Apabila ada yang masih belum jelas, silahkan bisa ditanyakan ke Ustadz. Dari satu saja, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.